Beramal penting. Memperbanyak amalan soleh penting. Tapi menjaga amalan soleh itu jauh lebih penting. Salat penting. Zakat, sedekah, baca Quran, silaturahmi, ini semuanya ibadah. Penting untuk kita lakukan. Namun jauh lebih penting daripada itu adalah semua amalan yang kita kerjakan ini jangan sampai pahalanya rontok. Pahalanya gugur. Pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Lihatlah seorang tabi'in. Beliau pernah berucap yang bernama Abdullah bin Abi Mulaikah. Kata beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Kata beliau mengatakan, aku menemui 30 sahabat Nabi. Ada 30 sahabat Nabi yang aku jumpai. Berarti ini seorang tabi'in. Yang seluruh 30 sahabat itu khawatir pada dirinya tentang penyakit kemunafikan. Ini seorang sahabat. 30 sahabat, bukan seorang sahabat, 30 sahabat yang ditemui oleh seorang tabi'in ini. Semua sahabat itu menaruh rasa suuzonnya, menuduh dirinya sendiri, jangan-jangan saya munafik nih. Jangan-jangan amalan saya lakukan ini tidak ada gunanya bagi saya. Ini para sahabat. Apalagi kita yang jauh tentunya dari kesolehan para sahabat. Jauh dari amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Harusnya kita lebih menuduh diri kita. Kita harusnya menaruh kecurigaan pada diri kita. Jangan-jangan amalan yang selama ini kita lakukan itu tidak ada manfaatnya. Sampai kita bertemu dengan Allah, ternyata kita hanya mendapatkan lembaran-lembaran kosong yang tidak ada catatan amalan, tidak ada catatan pahala dari amalan yang kita lakukan. Para sahabat sampai seperti itu. Perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan potongan ayat ini, langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira terjemahannya adalah mereka-mereka yang memberikan apa yang mereka telah berikan. Artinya mereka-mereka para sahabat ini, mereka berinfak. Mereka beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka takut, jiwa mereka itu takut. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa mereka beribadah tapi di samping itu mereka rasa takutnya sangat besar? Apakah mereka sholat tapi mereka mencuri? Apakah mereka itu bersedekah tapi mereka berzina? Apakah mereka beribadah lalu kemudian bermaksiat, ibadah maksiat, sehingga ibadah yang mereka lakukan itu menimbulkan rasa takut yang begitu besar?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu maksudnya wahai putri Abi Bakar As-Siddiq. Maksudnya adalah mereka mengerjakan puasa, mereka sholat, mereka zakat, ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu dengan demikian mereka takut alla yataqabbalallahu min. Mereka khawatir ibadah yang selama ini yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Inilah kekhawatiran para sahabat ketika itu. Jadi beribadah itu tidak hanya cukup ikhlas. Tidak hanya cukup kita mutaba'ah mengikuti cara Nabi beribadah. Tidak sampai di situ. Tapi juga perhatian kita harus besar terhadap ibadah yang kita lakukan. Banyak orang semangat dalam beribadah. Tidak hanya 1-2 ibadah yang dia konsentrasi di sana. Namun yang disayangkan adalah ketika mereka beribadah, mereka tidak memperhatikan perkara-perkara yang akan menggugurkan pahala dari ibadah yang mereka kerjakan tersebut.